selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita masuk bulan Desember. Ya, Kita mau merayakan Natal. Natal. Betul. Maka oleh sebab itu, ayo kita semua memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus datang ke dunia. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama ya anak-anak dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Haleluya. Mari kita sambut Dia. Haleluya. Karena kita semua telah bebas. Haleluya. Semua manusia di dunia. Haleluya. Memuliakan nama Sang Raja. Haleluya. Mati di Golgota. Haleluya. Bangkit pula dengan megah. Haleluya. Yang percaya kepadanya. Haleluya. Akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sudah menjelma. Haleluya. Jadi anak manusia. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Sembah Allah yang mulia. Haleluya. Dia datang ke dunia. Haleluya. Untuk tebus dosa kita semua. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Sembah Allah yang mulia. Haleluya. Dia datang ke dunia. Haleluya. Untuk tebus dosa kita semua. Haleluya. Untuk tebus dosa kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hore, kita semua bersukacita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sebab Yesus adalah penolong kita yang setia, anak-anak. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan penolong yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu menerangi kehidupan kami.
Shalom, selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak, selamat pagi papa mama, selamat pagi Miss Mister dan semua yang menyaksikan hari ini. Bertemu dengan saya Miss Fani, hari ini saya akan membawakan sedikit sharing firman Tuhan memasuki bulan Desember di hari yang pertama. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau Engkau sudah memberikan kami hari yang baru, memberikan kami kesehatan, kami masih memiliki sukacita Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bapa, sebelum kami memulai hari kami yang baru ini, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, penuhi tanah hati kami, biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Bila firman-Mu yang tertanam dapat berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hari ini tema kita adalah berbau Natal. Ya, hampir semua dari kita pasti senang sama yang namanya Natal. Di akhir tahun, di bulan yang baru, di hari yang baru, hari ini kita mulai di yang namanya Natal. Udah mulai kecium-cium baunya Natal. Ya, di mall-mall walaupun sekarang belum bisa banyak ke mall ya. Kita masih harus tetap stay at home, tapi udah banyak pernak-pernik Natal yang sudah terlihat. Hari ini kita mau mengambil ayat dari Lukas 2, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Sudah siap Alkitabnya semuanya? Yuk kita buka semuanya Alkitab kita, Lukas 2 ayat 8 sampai ke-11. Yang di rumah tetap baca ya. Sekarang Miss akan bacakan untuk kita semua. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, hari ini karena udah mulai Natal ya, firman kita hari ini juga sedikit-sedikit mulai lagi tentang Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, di ayatnya yang ke-8 dibilangin, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, jadi gembala-gembala di sana jagain ternak, jagain kambing domba sampai malam. Ya, bukan di rumah, tapi adanya di padang. Hari ini ayat kita ngomongin soal gembala. Gembala itu pada zaman dulu, pada zamannya Yesus, merupakan pekerjaan buat orang dari lapisan yang paling bawah. Kenapa sih dibilang paling bawah? Karena mereka itu membawa domba ya yang bukan milik mereka. Ya, mereka itu cuma buruh upahan ya yang disuruh ngejagain kambing domba. Ya, di sini mereka itu bukan orang-orang yang punya uang, yang punya kambing domba banyak, terus mereka ngejagain, kasih makan, enggak. Tapi mereka dibayar doang, dibayar untuk cari makan, ya. Kambing-kambing domba itu dibawa mencari makan, mencari air. Ya, itu yang menyebabkan gembala itu pada saat Yesus merupakan golongan yang paling rendah. Ya, orang Farisi, ahli Taurat memandang seperti itu kepada mereka. Ya, kenapa? Secara hukum Taurat, gembala itu juga nggak bisa untuk mentaati hukum Taurat. Yang mana? Hukum Taurat berkata, setiap hari Sabat, hari ke-7 mereka harus beristirahat. Beristirahat untuk apa? Mereka harus beristirahat untuk beribadah. Bagaimana dengan para gembala? Para gembala nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa-bisa aja dong, Miss. No. Mereka nggak bisa beribadah. Kenapa mereka nggak bisa beribadah? Karena mereka tetap harus bawa itu kambing domba ke padang cari makan. Kan nggak mungkin dombanya puasa.
Ya, mereka harus ajak domba-domba itu cari air. Ya, jadi mau nggak mau mereka tetap harus bekerja. Para gembala tetap harus bekerja di hari Sabat. Ya, mereka udah nggak bisa lagi untuk menjalankan hukum Taurat di mana mereka harus beribadat, mereka harus beristirahat. Ya, kemudian buat mereka yaitu gembala ada orang yang miskin yang nggak punya apa-apa. Ya, nah di ayat ini kenapa sih kok di sini yang diambil gembala? Ya, di sini Tuhan mau kasih tahu ke kita, gembala dari golongan yang paling rendah. Tapi di ayat ini dapat bonus banyak. Bonus apaan nih? Orang nggak ada bonus apa-apa kok di situ. Emang di ayatnya dibilangin gembala dapat apaan? Ya, pertama, gembala itu pada waktu mereka beristirahat, di ayat yang ke-8 itu waktu mereka beristirahat, waktu mereka malam-malam, waktu tinggal di padang gurun, ya mereka kedatangan malaikat. Waktu mereka capek, waktu mereka lagi melepas penat mereka, baru mereka mau santai, gitu ya. Waktu mereka baru mau, ya mungkin mau tidur kali ya, gitu. Ada sukacita yang besar, mereka kedatangan malaikat. Akhirnya apa? Kalau kamu udah capek-capek seharian, terus kamu dapat sesuatu yang wow banget, rasa capek itu hilang. Ya, di situ di ayat itu dibilangin bahwa para gembala mendapatkan satu sukacita yang besar sehingga rasa lelah yang mereka rasakan seharian setelah membawa kambing dan domba itu mencari makan hilang. Ya. Kemudian apalagi yang para gembala itu dapatkan? Di situ dibilangin tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Wow, ngelihat malaikat. Gimana rasanya ngelihat malaikat? Yang mereka rasain pertama kali takut. Ya kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang meliputi malaikat itu. Tapi kata malaikat itu, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, di situ yang kedua adalah rasa takut mereka hilang. Ya, jadi di situ saat mereka ngelihat malaikat yang wow banget itu, ya mereka nggak takut. Ada satu sukacita. Ya saat kita melihat ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita di hati mereka. Kemudian di ayatnya ke-11 dikatakan bahwa para gembala dapat melihat juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Ya, coba mereka dari capeknya hilang. Terus mereka yang takut ngeliat malaikat, takutnya hilang. Terus yang paling hebat adalah mereka bisa melihat juru selamat. Mereka orang yang golongan paling rendah, tapi mereka bisa dapat 3 itu. Ya ini baru minimal loh 3. Ya yang Miss bahas hari ini 3 itu. Mereka adalah orang-orang miskin yang gak punya apa-apa, tapi mereka bisa dapat itu. Kemudian yang paling hebat nih, kenapa sih Miss gak pernah berpikir sebenarnya, kenapa sih Tuhan Yesus mesti lahir di kandang domba? Terus kenapa mesti malaikat bilangnya ke si gembala-gembala itu? Ternyata setelah dipikir, ternyata kalau Tuhan Yesus lahirnya di hotel mewah, terus yang dikasih tahu pertama kali adalah gembala, mungkin si gembala akan takut. Waduh, itu hotel. Gimana sama baju kami? Gimana sama kambing domba kami? Mereka nggak akan berani untuk datang untuk melihat sang juru selamat itu. Tapi karena Yesus ada di kandang domba, mereka berani untuk datang melihat juru selamat. Ya, privilege yang mereka dapatkan, kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan, mereka ambil semuanya. Mereka sikapi dengan hati yang, oke God, saya nggak ngelihat juru selamat. Kalau malaikat bilang jangan takut, saya nggak takut. Malaikat bilang
saya bisa melihat juru selamat, oke, saya jalankan itu. Ya, di sini kita melihat bahwa walaupun mereka, para gembala ini adalah orang-orang miskin, orang-orang dari golongan yang rendah, dari golongan yang paling hina, tapi mereka menyikapi panggilan Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah kita punya satu perasaan yang kecewa, minder, atau apapun itu? Apa kita ngerasa, aduh, kayaknya nggak punya harapan deh buat sekolah, nggak punya harapan untuk kuliah. Saya tuh miskin, Miss. Saya tuh bisa apa? Tapi di sini Tuhan ingatkan, bagaimana cara pandangmu menyikapi panggilan Tuhan? Apakah kamu seperti para gembala yang mau menyikapi panggilan Tuhan dengan baik, dengan bilang, yes, saya mau ambil bagian saya Tuhan. Ya, para gembala mau ambil bagiannya para gembala, sehingga mereka bisa melihat juru selamat yang lahir. Bagaimana dengan kita? Ya, di sini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga buat kita, orang-orang yang mungkin gak punya apa-apa. Mungkin ada yang berpikir, aduh Miss, saya bodoh, saya miskin. Tapi di sini Tuhan ingatkan, siapapun kita, asal kita menyikapi panggilan Tuhan dengan positif, kita pasti bisa menjadi apa-apa. Kita pasti bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ingat, sikapi panggilan Tuhan dengan baik. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membawa damai sukacita buat kita. Buat orang-orang yang miskin, seperti para gembala. Ya. Ayo, kita sikapi panggilan Tuhan dengan positif. Ya Tuhan, saya mau lakukan itu. Kalau memang ada Tuhan di samping kita, kita pasti bisa melakukan semuanya. Ya, biarlah Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini membawa damai sukacita buat kita. Kita sikapi panggilan itu dengan baik, sehingga kita bisa merasakan damai dan sukacita Kristus di dalam hati kita. Sehingga kita bisa membawa damai dan sukacita itu buat keluarga kita, buat semua orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus untuk ada di dunia ini, untuk lahir di dunia ini bagi kami. Mungkin kami ada di golongan yang sama dengan para gembala, tapi kami juga mau belajar seperti para gembala. Bagaimanapun keadaan kami mau menyikapi panggilan-Mu dengan baik. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga sukacita itu ada di hati kami Tuhan. Biarlah ya Bapa, keseharian kami bisa membawa sukacita, kami bisa membawa damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Kami siap untuk melakukan kegiatan kami hari ini, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.